Pemirsa, kasus anak dengan gangguan gagal ginjal akut di tanah air meningkat tajam 5 bulan terakhir. Di Medan, dari 11 anak yang dirawat, 7 anak meninggal dunia. Sementara di Padang, Sumatera Barat, 12 anak meninggal karena kasus yang sama. Dinas Kesehatan Sumatera Utara mencatat 11 orang anak menjalani perawatan di rumah sakit karena menderita gagal ginjal akut misterius. 7 di antaranya meninggal dunia dengan kisaran usia 1-6 tahun. Kadis Kesehatan Sumut akan melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui penyebab terjadinya gagal ginjal akut misterius pada anak-anak tersebut. Orang tua pun diimbau tidak sembarangan memberi obat kepada anaknya ketika sakit. Disarankan agar terlebih dahulu membawa ke pelayanan kesehatan. Ya, jika ada anak kita ya yang menderita sakit ya, segera bawa ke fasilitas kesehatan. Jangan mengkonsumsi obat tanpa anjuran dokter. Jadi kita tahu gagal ginjal akut ini kita belum tahu etiologinya ya, tapi di Gambia itu dapat informasi bahwasanya ada etilen glikol ya. Kasus gagal ginjal akut juga melonjak di Sumatera Barat. Terdapat 22 kasus per Rabu kemarin, 12 anak diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Namun puluhan apotek di kawasan Taradam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang masih menjual obat-obatan sirup dengan bebas. Mereka mengaku belum mendapatkan imbauan atau larangan dari BPOM dan pihak terkait untuk menjual obat sirup kepada masyarakat. Paracetamol sirup masih tetap beredar atau gimana, Kak? Sampai sekarang masih beredar. Karena kan belum ada instruksi dari BPOM-nya. Tadi masih tetap jual juga? Kalau yang saya sendiri tadi belum ada jual lagi. Kasus serupa juga terjadi di Malang, tepatnya di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Saiful Anwar Malang atau RSSA Malang yang merawat pasien anak gagal ginjal akut sejak bulan Agustus lalu. Bahkan hampir 90% diantaranya mendapat hemodialisis atau cuci darah. Dari seluruh pasien yang dirawat, 56% sembuh, sementara 30% meninggal dunia. Mayoritas anak yang mengalami gagal ginjal akut ini berusia 2 hingga 5 tahun. Terkait dengan gangguan ginjal akut atau istilahnya GGAPA ya kalau disingkat, itu semuanya adalah kasus rujukan ya, karena memang RSSA ini kan sebagai rumah sakit rujukan tipe A, jadi menjadi rujukan ya. Ada pasien yang rujukan dari Malang sendiri, ada yang dari Blitar, kemudian ada yang dari Pasuruan, satu lagi Jember ya kalau Sidoarjo. Kini, kasus penyakit gagal ginjal akut juga ditemukan PRSUD Dr. Haji Yusuf SK Tarakan, Kalimantan Utara. Pasien adalah balita berusia 2 tahun. Kasus ini diketahui setelah pemeriksaan bahwa sang anak mengonsumsi obat sirup dari 3 jenis merek yang berbeda yang diduga mengandung bahan di etilen glikol usia berobat ke puskesmas. Tidak bisa buang air kecil. Iya, kami sudah 2 hari. Setelah tidak bisa buang air kecil itu langsung dibelikannya di mana beli obatnya? Enggak di puskesmas. Jadi jarang sih kalau setiap anaknya sakit dia suka nasib saya juga kan bawa ke puskesmas katanya gitu kan ya, setiap anaknya sakit selalu bawa ke puskesmas katanya. Sementara itu, atas instruksi Menteri Kesehatan, sejumlah apotek di Tarakan menghentikan penjualan obat-obatan sirup guna mendukung pemerintah mengantisipasi terjadinya gagal ginjal kepada anak-anak. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa ternyata 99 anak di Indonesia meninggal dunia ini akibat gagal ginjal akut, Deta. Betul sekali. Dan apa pemicu kasus dari gagal ginjal akut tersebut dan bagaimana pemerintah mengambil langkah-langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut? Saat ini kita akan berbincang bersama dengan Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Dante Saxono Harbuwono. Selamat siang, Pak Dante. Selamat siang, Tirta. Baik, Pak Dante, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung, berbincang bersama kami di iNews Siang, Bapak. Bapak, terkait dengan kasus gagal ginjal untuk penderitanya sendiri sudah menembus angka 200 lebih. Hingga saat ini bagaimana langkah strategis dari Kementerian Kesehatan? Apalagi apakah benar obat sirup saat ini benar-benar dihentikan sementara waktu? Jadi pemerintah melihat kasus ini mulai meningkat pada akhir Agustus. Jadi peningkatan kasus ini
sejak peningkatan kasus ini kita melakukan investigasi bekerjasama dengan Ikatan Dokter Anak Indonesia, farmakologi dan ahli toksikologi. Dari hasil investigasi tersebut kita menyimpulkan beberapa hal. Karena memang kasus ini mempunyai kesulitan klinis yang sangat tinggi, pada awalnya kita menduga ini berhubungan dengan COVID-19. Tetapi ternyata dari evaluasi yang kita lakukan, penyakit gagal ginjal akut pada anak ini tidak berhubungan sama sekali dengan COVID-19. Kenapa? Karena ada beberapa anak yang mengalami gagal ginjal akut, tetapi angka antibodinya negatif. Kemudian kita melakukan pemeriksaan patogen dengan menggunakan genome sequencing. Genome sequencingnya kita lakukan pemeriksaan, genetiknya juga kita melakukan pemeriksaan, dan ternyata tidak ditemukan bukti yang spesifik khusus pada anak-anak ini terhadap bakteri patogen, parasit atau virus tertentu. Kemudian sejak terjadinya kejadian di Zambia di mana ada intoksikasi ethylene glycol, maka kita melakukan yang gejalanya hampir sama dengan gejala klinis yang ada pada anak-anak saat itu, maka kami melakukan pemeriksaan toksikologi untuk melihat adanya komponen toksik yang mungkin menyebabkan terjadinya gagal ginjal akut. Dan ternyata salah satu di antaranya kami temukan adanya keterkaitan antara ethylene glycol pada sirup yang diminum anak-anak dengan kejadian kasus gagal ginjal akut ini. Baik. Sementara pemerintah mengambil langkah preventif untuk melakukan penyetopan dulu penggunaan obat antivirus kepada masyarakat yang juga berbentuk sirup. Kemudian nanti setelah hasil investigasi selesai akan kita umumkan. Tentu ini bekerjasama dengan BP POM juga yang melakukan uji kuantitatif kadar di dalam obat-obatan tersebut. Baik, artinya saat ini semua obat yang berbentuk sirup dan juga mengandung zat dari ethylene glycol ini sudah tidak ada di pasaran ya Pak? Artinya sudah tidak akan dikonsumsi lagi oleh masyarakat, khususnya anak-anak? Pemerintah telah mengeluarkan surat edaran dari Dirjen Pelayanan Medis untuk menyetop dulu penggunaan obat-obat tersebut di pasaran. Begitu juga untuk distribusinya di pasaran, di tingkat pemakaian masyarakat di stop dulu supaya tidak menimbulkan kejadian yang meningkat di kemudian hari makin cepat. Pak Dante, kami mendapatkan informasi bahwa di Yogyakarta ada 13 kasus yang mana anak yang mengalami gangguan ginjal ini tidak pernah mengkonsumsi obat sirup. Apakah ini artinya ada kemungkinan penyebab gagal ginjal bukan dari obat sirup yang mengandung ethylene glycol saja, Pak? Ya, terus investigasi terus dilakukan, tetapi sejauh ini yang berhubungan dengan beberapa hal terkait dengan ethylene glycol. Salah satu adalah pembuktian patognomonic dengan biopsi ginjal. Ada beberapa pasien yang di biopsi ginjal di RSCM dan di dalam biopsi ginjal tersebut ditemukan kerusakan pada bagian yang namanya tubulus ginjal dengan glomerulus yang normal. Ini adalah patognomonic atau ciri khas pada infeksi ethylene glycol. Baik, Pak Dante, untuk obat sirup ini yang memang saat ini dilarang kan kebanyakan adalah obat batuk dan parasetamol atau penurun demam, dan ini biasanya kerap dialami oleh anak-anak, mengalami batuk, mengalami demam. Lantas untuk sementara waktu alternatif obat yang bisa dikonsumsi oleh ibu-ibu bagaimana, Pak? Jadi kami anjurkan kepada masyarakat yang anaknya sakit itu segera pergi ke dokter, karena dokter akan memberikan obat racikan dalam bentuk puyer. Dan dalam bentuk puyer obat tersebut tidak akan mengandung ethylene glycol. Kenapa begitu? Karena ethylene glycol itu adalah campuran yang dibuat sebagai emulser supaya parasetamol atau obat anti turun panas tersebut bisa larut di dalam air. Sedangkan puyer itu tidak mengandung ethylene glycol. Jadi kami menyarankan untuk segera pergi ke dokter dan dokter akan memberikan puyer kepada anak-anak yang sakit. Baik, untuk penderita gangguan ginjal akut misterius ini kan Pak sudah mendekati 50% untuk kasusnya yang saat ini sedang diselidiki atau bisa dikatakan untuk masuk dalam status gawat darurat. Nah, ini antisipasi awalnya seperti apa sebenarnya Pak? Apakah memang obat-obat dengan zat ethylene glycol ini dibilang kebablasan atau bisa lolos sensor seperti itu sehingga sudah bisa menyebar di masyarakat, baru efeknya baru dirasakan sekarang? Jadi kejadian intoksikasi atau keracunan ethylene glycol ini bukan yang pertama. Pernah terjadi di beberapa negara lainnya.
di Eropa dan di Amerika Latin serta di India. Dan beberapa kasus menunjukkan angka kematian itu sejak tahun 1920 sudah terjadi kejadian intoksikasi etilen glikol dan menyebabkan kematian pada anak-anak. Preventifnya adalah melakukan antidotumnya atau anti dari keracunan tersebut. Dan kita sudah mendapatkan obat antinya, yaitu fomepizol, dan fomepizol ini diberikan supaya intoksikasi itu cepat tidak menyebabkan kelainan ginjal yang lebih parah lagi. Jika pada akhirnya nanti ada temuan investigasi dari Kementerian Kesehatan yang menemukan bahwa dalam obat-obatan tersebut mengandung senyawa ataupun bakteri yang berbahaya, langkah tegas dari Kementerian Kesehatan dan pemerintah bagaimana, Pak? Langkahnya bisa langkah administratif dengan mencabut, dengan menyetop izin edar dari obat-obat tersebut sehingga obat-obat tersebut tidak digunakan oleh masyarakat. Baik, kalau untuk obat-obat ini semuanya kami pastikan ingin konfirmasi sekali lagi, Pak. 5 obat yang sudah dikeluarkan BPOM nama-namanya ini berarti artinya sudah tidak ada di pasaran dan tidak bisa lagi dibeli ya, Pak ya? Ya, sudah tidak ada di pasaran karena sudah di stop secara administratif untuk peredarannya. Baik, Pak Dante. Dan kami minta untuk industri farmasi menarik obat-obat tersebut dari pasaran. Baik, berarti hingga saat ini masih dalam proses penarikan dan imbauan juga kepada orang tua agar kalau anaknya sakit langsung dibawa ke rumah sakit begitu ya, Pak Dante. Nah, mungkin ini masih banyak orang tua yang belum mengetahui sebenarnya apa cara dan apa saja tanda-tanda gangguan dari gagal ginjal akut. Mungkin bisa dijelaskan kepada kami, Pak, bagaimana cara orang tua ini bisa mendeteksi secara dini? Jadi kan sebenarnya gagal ginjal akut yang disebabkan oleh etilen glikol ini karena mengonsumsi obat-obat dalam bentuk sirup. Dan sirup tersebut biasanya sebagian besar mengandung paracetamol. Jadi pada awalnya anak-anak itu mengalami demam. Biasanya mengalami demam, kemudian dia diberikan obat sirup. Dan setelah minum obat sirup maka 47% diantaranya mengalami sakit perut. Sakit perut. Kemudian 70% dari diantaranya mulai progresif mengalami penurunan jumlah urinnya sampai kemudian terjadi anuri atau tidak mengeluarkan urin sama sekali. Jadi masyarakat kalau ada gejala demam, kemudian sakit perut, kemudian anuri, tidak mengeluarkan kencing, segera atau kencingnya mulai sedikit, segera berobat ke dokter untuk diperiksa kadar kreatinin di dalam darah. Baik. Ada 3 kategori stadium penyakit ini. Yang pertama adalah kalau kreatininnya itu antara 1,5 sampai 1,9. Itu kategori pertama. Itu masih dalam stadium awal. Baik. Kemudian kalau kreatininnya antara 2 sampai 3 itu sampai 2,99 itu masuk kategori 2. Sedangkan kalau masuk lebih dari 4 itu masuk kategori 3 yang mungkin harus cepat dilakukan hemodialisis atau cuci darah. Baik Pak Dante, jika mungkin dulu ibu-ibu yang anaknya sakit demam atau batuk ini langsung dikasih obat sirup seperti itu, berarti kan sekarang harus dibawa ke dokter. Bagaimana kesiapan dari rumah sakit dan juga fasilitas kesehatan sendiri? Berarti kan akan banyak pasien yang langsung datang ke dokter tanpa mengobati anaknya terlebih dahulu karena takut gagal ginjal akut ini. Seperti apa kesiapan tenaga medis kita? Sebenarnya tenaga medis kita siap untuk membuat puyer karena pembuatan puyer ini memang biasa digunakan di rumah sakit atau fasilitas kesehatan, baik di tingkat primer di puskesmas maupun di tingkat lanjutan di rumah sakit. Jadi tidak ada masalah bagi kesiapan tenaga kesehatan karena memang sudah terbiasa membuat puyer. Baik, berarti dari tenaga medis semuanya telah siap dan dari Kementerian Kesehatan juga tengah melakukan penyidikan ya Bapak terkait dengan senyawa dan juga bakteri dalam obat sirup. Terima kasih Bapak Dante sudah meluangkan waktu dan berbincang bersama kami. Semoga ini juga bermanfaat bagi masyarakat yang mungkin memiliki anak-anak. Terima kasih Bapak, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai diduga penyebab gagal ginjal akut. Kemenkes melarang keras penggunaan obat sirup paracetamol untuk anak. Tetaplah di iNews Siang.